Selamat siang, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211 dari kelas 13 IF1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 11 saya. Yang pertama untuk email and password authentication. Di sini pertama saya buat activity login XML-nya. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian untuk activity sign up-nya, saya sudah membuatnya ke dalam dokumen ini. Kemudian untuk activity main step 1, untuk singap activity KT-nya saya buat. Kemudian pertanyaannya analisis fungsi singap with Firebase yang yang dilihat dari singap activity at KT. Nah, di sini fungsi singap with Firebase ini digunakan untuk membuat akun pengguna dari Firebase Authentication yang digunakan menggunakan email dan kata sandi yang diberikan. Nah, fungsi ini juga menerima dua parameter. Yang pertama itu email dan password. Keduanya bertipe string, yang dimana fungsi ini juga memanggil metode create user with email and password dari instance Firebase out untuk membuat akun pengguna baru. Metode ini juga mengembalikan sebuah task out result yang akan menunjukkan apakah pembuatan akun berhasil atau tidak. Kemudian fungsi ini juga menggunakan metode add on complete listener untuk menambahkan sebuah listener pada task yang dikembalikan oleh create user with email and password. Jika pembuat akun berhasil, fungsi akan menampilkan pesan singkat dengan menggunakan objek toast. Tetapi jika terjadi kesalahan, fungsi juga akan menampilkan pesan singkat dengan menggunakan objek toast yang menunjukkan pesan kesalahan yang dihasilkan oleh Firebase Authentication. Selain itu, fungsi juga akan menutup activity saat pembuatan akun berhasil. Kemudian untuk login activity step 1A-nya sudah saya sertakan di sini. Nah, di login activity step 1A, analisis fungsi sign in with Firebase. Nah, fungsi sign in with Firebase ini adalah untuk melakukan proses login menggunakan Firebase Authentication. Fungsi ini juga menerima dua parameter, yaitu email and password yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna. Untuk line 14, fungsi ini dipanggil ketika pengguna menekan tombol sign in pada tampilan login. Nah, kemudian pada line 17, fungsi ini akan memanggil metode sign in with email and password milik objek out yang telah diinisialisasi sebelumnya menggunakan Firebase out get intents. Metode ini juga digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna dengan Firebase Authentication. Nah, setelah verifikasi selesai, Firebase akan memanggil metode add on complete listener pada line 18 untuk memberikan hasil autentikasi. Jika autentikasi berhasil dilakukan, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan main activity yang menggunakan objek intent pada line 20. Nah, kemudian kemudian jika ada kesalahan dalam autentikasi, maka akan muncul pesan kesalahan menggunakan toast pada line ke-24. Secara keseluruhan, fungsi sign in with Firebase ini digunakan untuk mengintegrasikan fitur Firebase Authentication dengan tampilan login pada aplikasi Android. Kemudian untuk activity step 1A-nya sudah saya sertakan di sini. Nah, untuk hasilnya apabila kita run itu akan menampilkan seperti ini. Kita akan mengisi email. Saya akan mengisi email saya. Ini pertama kita klik tombol sign up, kemudian kita isi email dan passwordnya, kemudian tekan lagi tombol sign up, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ketika sudah kemudian kita loginkan dan menekan tombol sign in, maka akan menampilkan seperti ini. Selamat, kamu telah berhasil login. Selanjutnya, untuk user remembering with Firebase, yang pertama itu menu home XML-nya, kemudian login activity step 1B-nya, selanjutnya analisis kegunaan kode program pada line 54 sampai 66. Nah, di sini fungsi ini adalah mengecek apakah pengguna atau user telah login sebelumnya atau belum. Jika pengguna telah login sebelumnya, maka aktivitas akan langsung dialihkan ke main activity tanpa perlu login kembali. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam kode tersebut adalah sebagai berikut. Memanggil fungsi onStart dari kelas dasar superclass untuk melakukan inisiasi aktivitas, mengecek apakah pengguna user telah login sebelumnya dengan memanggil objek out dari Firebase Authentication out current user.
Jika user tidak null atau dalam kata lain telah login sebelumnya, maka kode selanjutnya akan dieksekusi. Membuat objek intent dengan mengatur aktivitas asal at location login activity dan aktivitas tujuan main activity class.java. Kemudian memulai aktivitas tujuan main activity dengan memanggil fungsi start activity intent. Mengakhiri aktivitas saat ini login activity dengan memanggil fungsi finish. Nah, dengan kode tersebut, jika pengguna telah login sebelumnya, maka langsung dialihkan ke main activity dan tidak perlu login ulang. Namun, jika pengguna belum login, maka akan tetap berada di login activity dan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk main activity step 1B-nya sudah saya sertakan di sini. Untuk penjelasannya itu, pada line pertama saya memiliki package, kemudian pada line ketiga mengimport sebuah kelas intent, pada line keempat itu mengimport kelas app comment activity, pada line 5 import kelas bundle, pada line ke-6 itu import kelas menu dari package and review, pada line ke-7 itu import sebuah kelas menu item dari package and review, pada line 8 itu import kelas Firebase out dari package Google Firebase out. Kemudian pada line 10 sampai 14 itu kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas app comment activity. Kelas ini memiliki metode onCreate yang menggunakan untuk menginisiasi activity yang saat pertama kali buka dan menampilkan layout yang telah dibuat dari file XML. Pada line 16 sampai 22 metode onCreate option menu yang digunakan untuk menampilkan menu pada activity. Pada metode ini juga menggunakan menu in Flutter untuk menampilkan tampilan menu yang telah dibuat pada file XML. Kemudian pada line 24 sampai 32 itu metode option item select yang digunakan untuk mengatur tindakan yang dilakukan saat pengguna memilih item pada menu. Jika item yang dipilih adalah Mi Logout, maka aplikasi akan menghapus autentikasi pengguna menggunakan metode sign out dari kelas Firebase out dan berpindah ke activity logic menggunakan kelas intent. Setelah itu activity main activity akan di-destroy menggunakan metode finish. Kemudian untuk hasilnya apabila kita sudah login, maka akan menampilkan seperti selamat kamu telah login. Apabila kita menekan button titik 3 ini, maka akan menampilkan seperti ini, ada logout-nya. Apabila kita menekan logout, maka akan terlogout dan menampilkan halaman awal seperti ini. Nah, kemudian untuk adding forget password option, di sini untuk activity forget, sudah saya tampilkan forget activity. Nah, untuk penjelasan dari line 23 sampai 32 itu yaitu kode di atas adalah sebuah untuk line pertama itu send password reset email digunakan untuk mengirim email reset password ke alamat email yang telah ditentukan. Out adalah objek Firebase application yang digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna dan email adalah alamat yang digunakan untuk mengirimkan email reset password. Kemudian line kedua itu sampai 8 kita memiliki fungsi add complete listener. Kemudian jika proses pengiriman email reset password gagal, maka add complete tidak akan dipanggil dan tidak akan terjadi aksi apapun. Kemudian adding forget password option, ini untuk login activity step 1C. Jika kita run, maka akan menampilkan email, harus kita isi emailnya, kemudian kita tekan reset my password, kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini, dan kita akan beralih ke Gmail kita akan mendapatkan pesan seperti ini. Nah, untuk meresetnya itu kita harus menekan link ini, yang HTTPS ini, agar kita bisa autentikasi. Nah, autentikasi reset. Kemudian akan menampilkan seperti ini dan kita akan reset, masukkan password baru. Apabila password sudah masukkan, kita tekan save, maka akan tertera password change. Nah, apabila kita login ulang dengan password yang baru, maka dan sudah berhasil, maka akan menampilkan seperti ini. Selamat kamu telah berhasil login. Kemudian selanjutnya authentication with phone. Di sini activity phone sudah saya buat phone activity. Selanjutnya penjelasan sign in SMS code dan sign in with phone out credential. Nah, fungsi ini sign in SMS code digunakan untuk memeriksa kode verifikasi SMS yang dikirimkan ke nomor telepon pengguna. Fungsi ini mengambil kode verifikasi yang telah disimpan pada variable verification code dan kode verifikasi yang dimasukkan oleh pengguna add code. Lalu fungsi tersebut memanggil fungsi sign in with phone out
out kredensial untuk melakukan proses autentikasi menggunakan kredensial telepon. Selanjutnya di sini menampilkan login activity step 1D. Nah, selanjutnya apabila kita run maka dan kita sign in maka akan hasil menampilkan seperti ini. Dan apabila kita log out dan membuat sign in with phone number dan mengisi nomor ini verification-nya dan mengisi nomor telepon, kemudian menekan verification, maka akan menampilkan server akan mengirimkan SMS ke nomor telepon kita. Ini seperti ini, baru kita isi code-nya, baru akan menampilkan seperti ini jika sudah benar code-nya. Kemudian untuk post notification with Firebase yang push notification, my Firebase service. Selanjutnya cloud storage. Nah, untuk bagian selecting an image, untuk bagian setup cloud storage ini hanya tab-tab saat Firebase. Selecting an image from the gallery itu item image, activity main step 2, main activity step 2A. Kemudian analisa kegunaan fungsi choose image digunakan untuk memilih gambar dari penyimpanan eksternal melalui aplikasi galeri atau file manager. Pada awal fungsi tersebut terdapat pengecekan apakah aplikasi sudah diberikan izin untuk baca penyimpanan eksternal menggunakan konteks component check self permission. Jika izin belum diberikan maka akan muncul dialog permintaan izin dengan menggunakan activity command ke request permission. Nah, jika sudah diberikan izinnya maka akan dibuat sebuah objek intent dengan tipe data image dan aksi intent action get content untuk membuka aplikasi galeri atau file manager melalui activity result launcher launch. Nah, apabila kita login akan menampilkan seperti ini dan ada gambar fitur gambar. Nah, jika kita tekan maka akan menampilkan sebuah tempat penyimpanan file dan kita pilih salah satu gambar. Nah, jika sudah kita pilih, maka akan menampilkan gambar yang sudah kita pilih. Nih, itulah hasilnya. Kemudian selanjutnya saving the select image to cloud storage, my image KT, main activity KT step 2B. Nah, untuk ini fungsi upload fotonya itu adalah kita mengupload foto. Fungsinya itu kita, jika kita, ini, seperti contohnya ini. Nah, kita buat, ini adalah icon girl. Kemudian kita buat fotonya dan kemudian kita save, maka akan terupload. Nah, akan terupload seperti ini. Kemudian showing the image save to cloud storage in physical view. My image adapter KT, main activity KT step 2C. Kemudian penjelasannya itu kemudian fungsi retrieve data from database itu fungsi ini menggunakan metode add value elephant listener untuk menambahkan pendengar perubahan data. Nah, jika kita masukkan gambar yang lain lagi, itu sudah bisa. Berarti dia sudah bisa menambahkan gambar yang lain. Tidak hanya satu gambar saja yang bisa dimasukkan. Selanjutnya, mengupdate gambar itu. Activity update my image XML sudah ada di sini. Update my image activity KT. Ini untuk penjelasan upload data dan update data. Main activity step 2D. Nah, jika kita mengupload fotonya, kita ganti fotonya. Ini contohnya, yang awal itu adalah foto ini. Nah, jika kita ganti, dan kita ganti kata-katanya, ini adalah ikan magang, update data, itu akan berhasil menampilkan di server. Selanjutnya, deleting an image via to cloud storage. Main activity step 2D. Nah, kita lihat di real time kita sudah mengupload 3 foto. Untuk yang di real time ini sudah menampilkan 3 foto yang kita upload. Nah, kemudian apabila kita hapus salah satunya, ini sudah saya hapus 1. Jadi tinggal 2. Jika kita hapus lagi satunya, maka akan tinggal 1 foto lagi. Nah, ini cara menghapusnya kita geser ke kanan. Seperti swipe. Nah, untuk di real time akan menampilkan hanya 1 foto yang tertinggal. Kemudian deleting all image. Main activity step 2A. Selanjutnya, nah di sini apabila kita udah delete semuanya, selanjutnya kita tekan tombol
button titik 3 yang di kanan dan kita akan menampilkan logout, maka kita akan logout dan keluarlah penampilan seperti ini, seperti yang di awal. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.